Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan Matematika. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat melalui kegiatan penghitungan blok DNS, siswa mengenal lambang bilangan 21 sampai dengan 40. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menulis lambang bilangan 21 sampai dengan 40 secara lengkap. Setelah membaca percakapan, siswa dapat menunjukkan ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Melalui kegiatan wawancara teman, siswa dapat mendata aturan bermain bersama teman di rumah. Setelah mengumpulkan data, siswa dapat mempresentasikan kegiatan rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Baik, mari membaca wacana berikut ini terlebih dahulu. Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cenderawasih. Rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cenderawasih. Nah, perhatikan denah berikut ini denah rumah Dayu ya. Rumah Dayu berada di nomor 21, yaitu rumah bercat merah. Di sekitarnya ada banyak rumah juga dengan urutan 21 di rumah Dayu, kemudian 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Anak-anak bisa melihat di seberang rumah Dayu adalah rumah bernomor 28. Di samping rumah Dayu adalah rumah bernomor 22. Di situ juga ada rumah yang bercat putih, yaitu nomor 30. Ada rumah dengan mobil kuning di depannya, yaitu nomor 33. Ada yang berwarna biru mobilnya, yaitu nomor 28 yang berseberangan dengan rumah Dayu. Saat ini Lani, Siti, dan teman yang lainnya berada di depan rumah bernomor 29. Setelah anak-anak melihat denah rumah Dayu, mari menjawab pertanyaan berikut. Apa warna cat rumah Dayu? Silahkan dilihat denahnya. Iya, cat rumah Dayu berwarna merah. Nomor berapa rumah bercat putih? Dilihat denahnya lagi. Iya, rumah bercat putih bernomor 30. Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Nomor berapa coba? Ya, rumah di depan rumah Dayu bernomor 28. Tuliskan nomor rumah yang ada di Jalan Cenderawasih dari nomor terkecil hingga yang terbesar. Urutannya, nomor rumah yang ada di Jalan Cenderawasih dari yang terkecil hingga yang terbesar yaitu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Baik anak-anak, mari mengingat kembali bilangan 1 sampai dengan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya, mari kita mengenal bilangan dari 21 sampai dengan 40.
Ada bilangan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Selanjutnya, mari kita menghitung blok Dianes berikut ini. Anak-anak, dalam satu susun blok Dianes itu ada 10 jumlahnya. Jika di situ ada 2 susun, maka ada 20. Ditambahkan dengan 1 berarti 21. Selanjutnya ada 2 susun blok Dianes lagi, berarti jumlahnya 20 tambah 2 yang kecil berarti 22. Di bawahnya ada 2 susun lagi blok Dianes, yaitu jumlahnya 20 tambah 3 berarti 23. Setelah anak-anak belajar blok Dianes tadi, mari belajar menghitung blok Dianes berikut ini. Silahkan dikerjakan, boleh ditulis di dalam kotaknya. Blok Dianes yang di atas ada berjumlah 24. Blok Dianes di bawahnya 2 susun tambah 5 berarti 25. Blok Dianes yang atas 2 susun tambah 6 berarti 26. Blok Dianes yang bawah 2 susun tambah 7 berarti 27. Blok Dianes atas 2 susun tambah 8 sama dengan 28. Blok Dianes yang bawah 2 susun tambah 9 sama dengan 29. Blok Dianes yang atas ada 3 susun, itu berarti 30. Yang bawah 3 susun tambah 1, berarti sama dengan 31. Blok Dianes yang atas 3 susun tambah 2 sama dengan 32. Blok Dianes yang bawah 3 susun tambah 3 sama dengan 33. Blok Dianes yang atas 3 susun tambah 4 sama dengan 34. Blok Dianes yang bawah 3 susun tambah 5 sama dengan 35. Blok Dianes yang atas 3 susun tambah 6 sama dengan 36. Blok Dianes yang bawah 3 susun tambah 7 sama dengan 37. Blok Dianes yang atas 3 susun tambah 8 sama dengan 38. Blok Dianes yang tengah 3 susun tambah 9 sama dengan 39. Kemudian blok Dianes paling bawah ada 4 susun sama dengan 40. Setelah anak-anak menghitung blok Dianes, mari belajar mengenal bilangan bersama teman. Sangat menyenangkan ya. Benny sudah mengenal bilangan sampai dengan 40. Benny selalu bersedia membantu teman. Kali ini Benny membantu Udin melengkapi tabel bilangan 21 sampai dengan 40. Mari lihat tabel bilangan berikut ini. Pada kotak pertama itu kosong ya, kemudian kotak kedua adalah 22, kotak ketiga kosong, kotak yang keempat 24, dan kotak yang kelima 25 dan seterusnya. Di situ anak-anak bisa mulai menghitung dari dengan cara melihat hitungan dari 21 sampai dengan 40 yang kita pelajari tadi, atau dengan cara menghitung lompat. Menghitungnya dari 24 dan 25 yang berurutan. Karena 24 ke 25 itu lompat maju 1 kali, maka untuk mengisi bilangan yang sebelum 24 adalah lompat mundur 1 kali, yaitu ke angka 23.
Sama dengan yang kotak kosong pertama, 22 mundur 1 kali, yaitu di angka 21. Dan seterusnya silahkan dilengkapi. Anak-anak boleh minta tolong atau minta bantuan orang tua kalian untuk menghitungnya. Kemudian lengkapi juga garis bilangan berikut. Di situ sudah ada angka 21. Anak-anak silahkan melengkapi. Setelah 21 adalah 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan seterusnya nanti silahkan dilengkapi. Baik, selanjutnya bacalah percakapan di bawah ini. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Benny dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Benny. Siti datang melerai. Siti berkata, "Ada apa Udin dan Benny? Mengapa kalian bertengkar?" Udin menjawab, "Benny merusak rumah-rumahanku." Benny menjawab, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku." Siti berkata, "Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Udin menjawab, "Kamu benar Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar, Benny." Siti berkata lagi, "Betul. Ayo sekarang kalian bermaafan." Benny menjawab, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Udin juga menjawab, "Iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, dari percakapan ini anak-anak bisa mengambil pelajaran bahwa ketika bermain bersama kita harus mematuhi aturan bermain bersama teman, yaitu jujur dan sportif. Tidak boleh berebut mainan, harus rukun, harus membagi mainan dengan adil. Jika ada teman yang melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Dan jika ada teman yang meminta maaf, maka segeralah memaafkan. Nah, ini dia gambar Siti, Udin, dan Benny yang sedang bermain rumah-rumahan bersama. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Apakah Udin dan Benny akhirnya berbaikan? Jawabnya, iya, Udin dan Benny akhirnya berbaikan. Pertanyaan kedua, apa yang membuat mereka berbaikan? Jawabnya, Siti menasehati mereka agar bermain, membuat rumah-rumahan bersama dan saling bermaafan. Apa yang diucapkan Benny saat berbaikan? Benny mengucapkan, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Pertanyaan keempat, apa yang Udin ucapkan setelah Benny minta maaf? Benny berkata, "Iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, dari percakapan Udin, Benny, dan Siti, apa isi percakapannya? Ayo ceritakan. Jadi ceritanya, percakapan antara Udin, Benny, dan Siti menceritakan tentang Udin dan Benny yang sedang bertengkar karena berebut balok mainan untuk membuat rumah-rumahan. Kemudian setelah Siti memberikan saran agar membuat rumah bersama yang nantinya akan lebih besar, mereka saling bermaafan. Benny meminta maaf terlebih dahulu kepada Udin. Udin juga memaafkan Benny. Setelah mereka berbaikan, mereka bermain bersama lagi. Selanjutnya, perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar ketika Benny meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Nah, setelah Benny
meminta maaf, Udin memberikan tanggapan. Tanggapan itu berupa jawaban atas permintaan maaf yang telah dilakukan oleh Penny. Tanggapan Udin adalah, "Iya Penny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, jadi anak-anak ketika ada orang lain yang meminta maaf, seyogyanya, sebaiknya kalian menjawab pernyataan maafnya tidak hanya dengan iya, ya sudahlah, tapi berikan tanggapan dengan baik agar nanti kalian tetap bisa saling rukun, main bersama lagi juga enak, nyaman. Penny meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Penny. Udin dan Benny melepaskan masalah dan bermain bersama lagi. Apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Apa? Iya, memaafkan mereka, kemudian mengajak bermain bersama lagi. Selanjutnya, di sini ada beberapa kejadian yang menceritakan ungkapan permintaan maaf dan tanggapan. Nah, di sini anak-anak diminta memberikan tanggapan atas permintaan maaf. Yang pertama, Udin berkata, "Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan." Nah, kira-kira bagaimana ya jawaban Dayu? Mungkin Dayu bisa menjawab seperti ini. "Iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah membantuku." Atau anak-anak bisa memberikan jawaban yang lainnya. Selanjutnya, di sini Dayu yang meminta maaf. "Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu." Nah, di sini Udinlah yang diminta memberikan tanggapan. Mungkin Udin bisa memberikan tanggapan seperti ini. "Iya, tidak apa-apa. Besok juga boleh kok dikembalikannya. Aku tidak buru-buru memakainya." Di sini anak-anak pun bisa memberikan jawaban yang lain, tidak harus sama seperti yang dicontohkan oleh Bu Guru. Selanjutnya, mari kita baca wacana berikut ini. Hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau peta umpet. Kalau di sini namanya jelungan ya. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain peta umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Ingat, ketika bersembunyi harus diam. Jangan berbisik-bisik, jangan sambil mengobrol. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Nah, di sini adalah jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Ingat, jujur dan sportif. Nah, anak-anak, aturan apa saja yang harus ditaati saat bermain bersama teman di rumah? Iya, aturannya adalah jujur dan sportif. Ayo, lakukan wawancara dengan temanmu. Wawancara itu kamu ngobrol, bertanya, melakukan percakapan. Kamu bertanya, temanmu yang menjawab. Orang yang bertanya disebut pewawancara, orang yang menjawab disebut narasumber. Tanyakan kepada mereka aturan bermain apa yang harus mereka taati di rumah. Nah, tadi sudah disebutkan aturan bermainnya adalah jujur dan sportif, tapi mungkin temanmu sebagai narasumber mempunyai jawaban yang lain. Nah, kita harus menghargai jawaban mereka. Tuliskan nama dan jawaban mereka di bawah ini. Di situ sudah disediakan kolom nama teman yang kamu wawancara atau narasumbernya siapa. Kemudian aturan bermain bersama teman yang mereka sebutkan. Cukup 2 aturan saja yang perlu kalian tuliskan.
Anak-anak, kamu telah melakukan wawancara. Kegiatan apa yang berkaitan dengan aturan bermain di rumah? Ceritakan kegiatan-kegiatan tersebut kepada guru dan teman-temanmu di kelas. Lengkapi ceritamu dengan gambar. Di situ sudah disediakan tabel untuk mengerjakan. Kegiatan bersama orang tua di rumah, anak-anak silahkan mendiskusikan aturan bermain yang harus dipatuhi di rumah bersama dengan orang tuamu. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan ketika bermain bersama teman di rumah. Untuk penilaian pengetahuan, yang pertama, menghitung blok Dienes dan menuliskan bilangannya. Nah, tadi anak-anak sudah diminta menghitung blok Dienes di halaman 63 sampai halaman 67. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf berdasarkan percakapan antara Udin, Beni, dan Siti. Pertanyaannya ada di halaman 70. Yang ketiga, mendata aturan bermain bersama teman, tugas wawancara, kolom yang berwarna kuning tadi di halaman 74 cukup mewawancarai satu teman. Kemudian untuk penilaian keterampilan, yang nomor 1, menulis lambang bilangan 21 sampai dengan 40 secara lengkap pada tabel dan garis bilangan di halaman 68. Rubrik penilaiannya sudah tertera di situ. Kemudian yang kedua, menanggapi ungkapan permintaan maaf dari halaman 72. Di situ juga sudah ditampilkan rubrik penilaiannya. Jika anak-anak mengalami kesulitan, silahkan meminta bantuan orang tua kalian, bertanya kepada guru atau bertanya kepada teman. Anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.